kulit kerang batu karang. Batu karang punya Pak Iwan, FSH UIN Wali Songo Semarang, goes to Asia and then will be number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang insya Allah arif dan bijaksana, hadirin dan sahabat da'i dimanapun kalian berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring puji yang tak pernah henti, hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah laju, hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sholawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, penenang hati di kala tersakiti, dan pengobat kalbu di kala rindu, yakni Habibana, Nabiyana, Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Ikhtiar Lahir dan Batin dalam Menghadapi Pandemi. Sudah hampir 2 tahun lamanya pandemi COVID-19 ini singgah di bumi kita. Tidak hanya di negeri kita Indonesia, namun seluruh penjuru dunia merasakan dahsyatnya ujian wabah ini. Saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji hambanya dengan ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan kekurangan harta. Bahkan ada yang lebih mengerikan, kematian saudara-saudara setanah air kita. Tidak hanya itu, banyak di luaran sana saudara-saudara kita yang menahan lapar karena kepala keluarga yang di PHK. Ada pula yang berbaring di rumah sakit, berjuang melawan sakitnya COVID-19 ini. Tak sedikit pula jiwa-jiwa yang melayang karena pandemi tersebut. Mengerikan bukan saudara? Mari kita lihat bersama-sama para tenaga kesehatan yang tak kenal lelah. Pagi, siang, sore, hingga larut malam, badan mereka berbalut dengan APD. Mereka korbankan waktu, mereka korbankan tenaga, mereka korbankan pikiran untuk menangani pasien COVID-19 yang terus berdatangan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam situasi yang mengerikan ini, bukankah kita harus mengupayakan ikhtiar? Lantas, bagaimana cara kita untuk berikhtiar? Yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya. Yang kedua, tingkatkan imunitas dengan menjaga fisik agar tetap sehat. Dan tingkatkan imanitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita budayakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang ketiga adalah mentaati aturan pemerintah.
Salah satunya adalah vaksin. Vaksin adalah salah satu upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Kita semua sebagai warga negara yang bijak, bukankah kita harus melaksanakan kebijakan tersebut, saudara? Hadirin yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang artinya, apabila telah datang suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendekatinya. Namun apabila wabah tersebut berada di tempat kalian, maka janganlah kalian pergi dari tempat tersebut. Sudah jelas bukan saudara? Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seluruh umatnya untuk berikhtiar secara lahir dan juga batin ketika terjadi sebuah wabah. Jikalau masih ada di antara kita yang dengan entengnya menyepelekan protokol kesehatan, sudah tentu itu menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun merupakan salah satu kematian yang syahid bagi setiap orang yang muslim. Namun, bukan berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya dalam situasi yang mengerikan ini. Kita semua wajib berikhtiar. Karena tidak ada yang mampu merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan yang keempat adalah tetap optimis dan berpikir positif. Kita semua tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah terus mendekatkan diri kepada Allah, agar itu menjadi sebuah bekal untuk kita di masa yang akan datang. Muslim yang sejati adalah Muslim yang berpikir optimis dan dinamis. Buka mata hati kalian untuk melihat situasi, buka telinga kalian untuk mendengarkan prokes, dan buka mulut kalian untuk menyuarakan prokes. Wujudkan Indonesia sehat dengan ikhtiar lahir dan juga batin. Yumkin yakfi hada minni, syukran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungdur maqalah wala tangdur manqalah. Ila liqa.